Dan ini sahabat tani Rudian setelah melakukan pemangkasan cabang bawah. Dan akan Rudian lanjut di mana-mana yang belum sekaligus melakukan pruning tunas air sahabat tani ya. Kalau usia tanaman durian yang udah generatif ya akan cepat berbuah, dan usia tanaman masih muda dipangkas cabang bawah berarti supaya lebih mempercepat untuk proses pertumbuhan tanaman durian. Nah, kenapa ini digeletakin di sini ya? Rudian akan bahas seputarannya di video durian ini. Kenapa masih begitu dipangkas durian agak jauh sedikit di luar ujung kanopi daun durian, maka Rudian akan bahas maksud dan tujuannya ya sahabat tani. Saksikan terus videonya sampai selesai. Jangan lupa dukungannya, like, komen, share, Rudian. Terima kasih. Sini akan Rudian memangkas cabang bawah pohon durian matahari di sini untuk variannya. Dimana cabang bawah durian ini akan Rudian sisakan batas minimal 1 meter dari batang paling bawah, cabang dari bawah sampai ke permukaan, di atas permukaan tanahnya gitu sahabat tani ya. Tujuannya apa? Nanti sebentar ya Rudian akan jelaskan. Rudian akan ngambil gergaji dulu sahabat tadi. Baik, akan Rudian lanjut. Ya, di samping itu kalau memang duriannya tidak tinggi akan cepat tinggi kan. Kalau dipangkas cabang paling bawah nutrisinya tidak terbagi ke cabang-cabang yang lain. Dia fokus ke cabang yang paling atas sendiri dan cabang utama ataupun batang primer sahabat tani. Nah, seperti ini akan Rudian lanjut melakukan pangkasan yang paling bawah. Ini kan usianya sudah lumayan lebih dari 2 tahun. Cabang yang udah gede begini kan sahabat tani paling tidak memangkasnya harus rapat, akrapa, biar tidak bisa diserang oleh jamur sahabat tani Rudian. Nah, di sini bekasnya juga kan Rudian simpan jauh-jauh. Loh Om, boleh kan disimpan di situ? Boleh banget sahabat tani. Ya, ini ada alasannya juga Rudian geletakin agak jauh. Kecuali nanti dia udah lapuk, udah terkomposting ya, sudah menjadi humus, humus daun durian ya. Banyak humus juga, humus dari daun bambu juga bagus kalau ada. Nah, di samping itu dia berbuah ataupun batangnya tidak mudah diserang oleh jamur, itu pertama. Ya, sahabat tani, karena kita bercocok tanam durian ini kan, bercocok tanam apapun itu rintangannya selalu ada. Seperti jamur sama penyakit ya, faktor-faktor fisiologi, cuaca alam dan lingkungan. Kemudian faktor eksternal dan internal. Akibat kesalahan kita melakukan pemupukan NPK kimia yang kurang bijak ataupun organik juga yang nggak bijak, dan hasilnya belum sempurna, tingkat kematangannya lalu kita aplikasikan, akhirnya tanaman pun menjadi rusak. Apalagi dalam keadaan lembab dan di musim hujan. Ketika lembab dan di musim hujan, penetrasi sinar matahari kurang masuk ya, bakteri patogen itu makin banyak kan begitu sahabat tani. Ini kembali ke daun durian atau rumput-rumput gulma ya, yang habis melakukan sanitasi. Ya boleh nggak Om? Boleh ya di permukaan ini kan, enggak lah, saya bilang enggak. Jauh-jauh aja kalau masih hijau, terkecuali kalau sudah lapuk seperti ini. Nah, lapuk-lapuk seperti ini boleh dekat-dekat. Jadi alasannya kan berbahaya ya sahabat tani. Jadi yang saya rasa, kenapa yang bahaya, saya dipikirkan juga ya, kok bisa begitu. Ya ada kemungkinan sahabat tani asam, dan dia menyebabkan amoniak, panas, zat panas pada akar tanaman durian sehingga tanaman durian jadi kuning, dan kedua menghabis atau menghisap nitrogen yang ada di dalam tanah ya, begitu kan sahabat tani. Ketika nitrogen di dalam tanah habis diserap oleh yang masih aktif, rumput-rumput gulma atau cabang-cabang tanaman durian yang masih hijau dan belum terkomposting, maka kehabisan nitrogen dalam tanah itu, tanah kita kan menyerang tanaman kita menjadi bintik kuning ya, seperti kuningan kurang nitrogen lagi gitu kan sahabat tani harus repot lagi kan, Rudian harus repot ngasih pupuk nitrogen, apalagi pupuk nitrogen itu sangat penting sekali untuk suatu pertumbuhan tanaman durian, alpukat, cengkeh dan lain-lain, khususnya masa pertumbuhan. Karena kalau tidak dibantu dengan nitrogen itu, pertumbuhan suatu tanaman itu sangat mustahil sekali sahabat tani. Nitrogen juga ada unsurnya sangat penting di dalamnya, sangat esensial banget, khususnya untuk suatu pertumbuhan tanaman. Bahkan tanaman yang sudah dewasa juga ketika sudah panen
dia butuh kembali nitrogen, ya butuh banget. Jadi kelebihan juga tidak baik, kalau kekurangan pun sangat tidak baik. Ya kalau nitrogen terlalu over dari pupuk kimia, ya menyebabkan lemasnya batang utama, cabang-cabangnya mudah patah, dan kemudian mudah juga dihinggapi oleh hama, kutu kebul, penyakit yang lain lah gitu sahabat. Gitu ya kira-kira ya. Kalau memang sekiranya sahabat tani yang biasa menonton seputaran channel durian yang lainnya, silakan ikutin. Tidak apa-apa ya, tidak apa-apa yang masalah. Mau digeletakin jauh-jauh. Kalau durian kalau sudah lapuk baru digeletakin. Kalau memang sahabat tani menemukan channel lain seperti dipangkas simpan aja di bawah di situ nggak masalah ya, ya nggak masalah juga, mungkin nggak masalah. Itu kembali hak itu para sahabat tani durian kan gitu. Contohnya gulma-gulma ini habis dipangkas. Ini digeletakin di sini nih untuk pohon durian bawor, dahan-dahannya ya. Nanti kalau sudah lapuk boleh gulmanya juga. Bahkan saya gulma barusan saya bersihkan ya, dibabat, tidak disimpan, digeletakin di atas permukaan di situ. Apalagi di musim hujan kan sangat butuh sekali akar itu dari penetrasi sinar matahari cukup ke dalam akar. Makanya Rudian lakukan pemangkasan. Melakukan pemangkasan itu kan pertama untuk mempercepat pertumbuhan tanaman durian, dan yang kedua supaya penetrasi sinar matahari masuk ke batang tanaman durian, supaya tanaman durian ini secepat besar yang tadinya kurus, kurang penetrasi sinar matahari. Ya, untuk apa Rudian pangkas ketika setelah pemangkasan hasilnya disimpan juga di sini, apalagi yang masih mentah kayak gini. Nggak boleh lah, malah boleh kayak gini. Kalau sahabat tani yang saya bilang tadi ada yang lebih master itu nggak masalah, dan Rudian di sini bukan sok pintar. Enggak, itu dipelajari juga, ada sumber literasinya. Ada sumber literasinya juga sahabat tani. Silakan ikutin siapapun itu kreatornya, sekiranya bagi sahabat Rudian ini jauh lebih bermanfaat kan begitu. Ini dia, saya kembali ke durian bawor. Kita lanjut pemangkasan dan nanti Rudian update yang mana-mana sudah di pruning sahabat tani. Itu kan ranting-ranting kecil ini kan sama sekali tidak ada gunanya, mudah dijadikan tempat reproduksi para hama selain ngabisin nutrisi kan begitu. Ya kalau masih kecil ini cuma kan kita pruning boleh, cuman tipis-tipis lah sahabat tani, jangan terlalu ekstrim, nanti dia ini kaget gitu kan. Kurus bedanya ya, kurang treatment pemangkasan. Cuman kalau sahabat tani pemupukan saja, kalau tidak ada rawatan seperti ini kan sama aja bohong, nutrisinya selesai sudah habis diserap oleh tunas air kan gitu. Nanti akan ada perbedaan seperti di video-video Rudian yang lainnya tuh. Setelah melakukan pemangkasan, hasil daripada pemangkasan durian itu tunas airnya pertumbuhannya sangat ngeri kan. Ngerinya artinya ya luar biasa, perfect. Tipis-tipis dulu. Ini bukan untuk metode membuahkan ya, ataupun boleh juga cepat berbuah kan gitu. Cuman saja supaya penetrasi sinar matahari jauh lebih banyak, intensitasnya masuk ke dalam akar tanaman durian dan batang juga ya. Jadi penetrasi sinar matahari ini kan sangat dibutuhkan sekali, bukan untuk akar tapi melainkan batang utama tanaman durian yang Rudian tanam di sini sahabat tani. Biasanya tidak kurus lah kalau sudah di pruning, tipis-tipis ya, dilatih dari sekarang. Oke, ke durian-duri hitam. Durian-duri hitam di sini kan barusan sudah dipangkas juga, dan Rudian singkirkan. Ini hasil pemangkasannya agak jauh-jauh. Ini usia 1 tahun sahabat tani. Ya kalau baru tanam kan nggak mungkin juga lah Rudian pangkas sampai
ekstrim kan, enggak kan, supaya tidak mudah dihinggapi oleh hama kan gitu. Nah, setelah ininya kan yang agak singkirkan jauh-jauh dulu, minimal di ujung kanopi tanaman durian. Oke. Dan durian ke sini, nah ini bekasnya, bekas melakukan pemangkasan cabang bawah. Kan durian simpan agak jauh sedikit. Di luar ujung kanopi daun durian, di sini sahabat tani, supaya tidak diserap nitrogen yang ada di dalam tanah stoknya oleh akar tanaman durian. Bukan hanya nitrogen saja, melainkan oksigen juga ya. Nanti mudah hilang. Ini durian ke tanaman durian bawor ini yang double planting. Ini sudah rimbun banget sahabat tani, kurang masuk sinar matahari jadinya. Ketika ini terlalu rendah kan cabangnya seperti biasa kan durian buah. Double planting ininya juga.
Begini sahabat tani, selain dia tidak mudah diserang oleh jamur, karena jamur sangat tidak menyukai triknya panas suatu suhu ya, karena biasanya jamur itu sangat menyukai kelembaban, itu sifatnya seperti itu. Itulah, kita harus belajar memahami sahabat tani. Durian biru hitam ini oke. Kalau yang tinggi itu kan harus pakai tangga sahabat tani. Kalau lihat mau dibuahkan itu kan harus ada stressing air gitu kan. Begitu. Harus digunting kalau kejangkau. Oke, baik sahabat tani Rudian. Dan ini sudah kita pinggirkan dulu bekasnya agak jauh-jauh. Kalau sudah lapuk boleh. Pokoknya semua yang
ditanam di sini udah rudian pangkas ya sahabat tani, atau rudian pruning. Dan jangan takut habis dia gundul, enggak, dia akan cepat lagi ngeluarin loh, apalagi dalam keadaan subur begitu. Jadi hama itu kalau kenapa dia tidak berani jadi terang kan, akibat hama berani hinggap kan karena gelap gulita di dalamnya, rimbun. Coba kalau dipangkasin seperti ini jadi terang kan, hama pun segan masuk. Jadi kita gak asal pangkas-pangkasan ya, asik-asik pangkas-pangkas, enggak, ada aturannya. Karena hama itu kan mengerikan kalau sudah hinggap di tunas air ya. Ini melanjutkan ya sahabat tani, melanjutkan pemangkasan tunas air rudian yang tadi belum selesai gitu. Itu kan sekarang terang benderang tuh, masuk ke sini nanti malah akan cepat besar sahabat tani ya. Cepat besar ya, cepat berbuah otomatis. Ini akan rudian buang juga, bukan dibuang, singkirkan agak jauh-jauh. Kalau pohon durian itu asiknya sudah seperti ini. Dari mulai nanam merawat ini yang nggak asik. Banyak keluarkan energi sahabat tani.
Tapi itu kan harga yang harus kita beli. Wajar kan? Ini juga nih. Siu. Oke, sahabat tani Rudian, jadinya itu saja. Kalau pruning tanaman durian yang usia generatif, usia 3 tahun akan cepat berbuah. Kalau pruning tanaman durian kecil, merawat tanaman durian kecil itu bakal akan cepat besar. Itu bedanya. Oke, terima kasih sahabat tani, semoga ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada yang bertanya silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah akan Rudian balas semampunya Rudian. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Silahkan kritik saran bangunnya. Dan saksikan terus kembali ya di video Rudian sebelumnya seputaran tentang tanaman durian, Musang King Bawor, durian duri hitam, dan khususnya durian premium. Terima kasih, salam hormat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.